Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 dari pembahasan kisi-kisi ya. Sebelum saya lanjutkan, bila ada pertanyaan kalian boleh chat kepada Ustadz secara langsung ya lewat nomor WhatsApp ya. Terima kasih. Baik, di sini kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi nomor 11 ya. Memahami struktur teks diskusi. Nah, di sini nanti kalian akan menjumpai soal ya yang menyajikan sebuah kutipan teks diskusi. Terus kalian jadi kutipannya itu acak nanti. Nanti yang dikutip entah itu bagian isunya atau argumennya atau kesimpulan gitu ya. Nanti kalian di situ diminta untuk mengenali ya, itu bagian yang mana, bagian isu, bagian argumen atau bagian kesimpulan. Nah gitu. Jadi nanti silakan dipelajari kembali teks materi-materi tentang teks diskusi. Berikutnya kisi-kisi yang nomor 12 masih sama memahami struktur teks diskusi ya. Tapi kalau tadi yang ditanya itu bagian isu, sekarang bagian argumen. Nah, nanti akan dikasih kutipan bagian argumen. Kalian mengenali nggak itu sebagai bagian argumen? Kurang lebih soalnya seperti ini ya, nomor 6 mana ya ini dikutip paragraf keberapa kan gitu, terletak pada paragraf keberapa gitu ya. Jadi teksnya kutipannya full ya, satu paragraf, nanti kalian tinggal jawab pada paragraf keberapa bagian argumennya gitu ya. Dan untuk yang pertanyaan mengenai bagian isu ini kayaknya sama ya, sama disajikan sebuah teks juga gitu ya, sama disajikan sebuah teks juga. Jadi nanti kisi-kisi nomor 11 dan nomor 12 ini nanti kalian akan menjumpai sebuah teks. Dan nanti kalian diminta untuk memilih, mengenali ya, pada paragraf keberapa bagian isu dan pada paragraf keberapa bagian argumen gitu. Insya Allah gampang ya, insya Allah salah mudah ini. Ini makanya di sini saya tulis mudah, jangan salah di sini ya. Berikutnya kisi-kisi nomor 13, kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Jadi nanti kalian akan disajikan sebuah kalimat. Nah, terus pertanyaannya itu kalimat jenis apa gitu ya, simpleks atau kompleks atau justru kalimat yang lain gitu ya. Karena itu kalian harus mengenali kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Terkait ini mungkin kalau kalian lupa ya, jadi kalimat kompleks dan kalimat simpleks ini adalah istilah lain untuk kalimat majemuk dan kalimat tunggal ya. Nanti kalau kalian masih bingung, nanti Ustadz kasih linknya ya, link tambahan sih. Ustadz catat dulu ya, nanti Ustadz lupa ya. Link tambahan. Ustadz catat sekalian ya. Jadi untuk materi tambahan untuk video yang kedua ini adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nanti akan Ustadz cantumkan. Gak geleman ya. Halo, notepad gak gelem, notepad gak gelem nongol. Ya udahlah, kita lanjutkan dulu. Berikutnya kisi-kisi ke-14 adalah simpulan dan saran. Jadi di sini kalian akan disajikan sebuah kutipan teks diskusi. Terus kalian diminta mengenali bagian simpulan dan saran. Mengenali bagian simpulan dan saran nomor 8 ya. Nah ini ternyata sama ya, disajikan sebuah teks, nanti kalian milih pada paragraf berapa simpulan dan saran itu berada. Berikutnya kisi-kisi nomor 15 ya, memahami teks diskusi. Nanti di sana kalian disajikan sebuah pernyataan dan alasan mengenai teks diskusi. Terus kemudian kalian menentukan benar atau salahnya. Ini terdapat pada nomor 11 ya. Kita lihat ya, kayak gimana sih.
Nah, kayak gini. Jadi soalnya sama kayak nomor 9 10 yang terakhir kita kerjakan. Seperti itu. Terus berikutnya kisi-kisi nomor 16, memahami unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, dalam hal ini kalian akan disajikan beberapa kalimat ya. Terus kalian diminta untuk mengenali kalimat yang menggunakan kosakata emotif. Nah, kalimat yang mana sih yang pakai kosakata emotif? Nah, di sini soalnya nomor 12 nih ini. Nah, kalimat yang mana memakai kosakata emotif. Nah, jadi kalimat yang menggunakan kosakata yang itu menggambarkan emosi orang yang menyampaikan gitu ya. Kalimat yang mana gitu ya. Seperti itu. Berikutnya kisi-kisi nomor 17, memahami unsur kebahasaan teks diskusi. Ini sama ya. Cuman kalau tadi yang diminta kosakata emotif, di sini yang diminta adalah kata keterangan ya. Mana kalimat yang menggunakan kata keterangan seperti itu. Berikutnya kisi-kisi nomor 18, mengungkapkan gagasan dalam sebuah teks dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Nanti di sana kalian disajikan sebuah teks diskusi. Terus kalian diminta melengkapi teks tersebut. Ya, karena teks tersebut nanti, karena teks yang disajikan nanti akan dikosongi ya. Jadi dikosongi bagian kata bantunya, jadi dirumpangkan, dikasih titik-titik. Kalian tinggal mengisi titik-titik itu atau bagian yang rumpang dengan kata bantu yang sesuai. Ini kalau di sini soal nomor 15 ya. Tapi nggak tahu nanti di learning soal nomor berapa ya. Nah, ini ada banyak titik-titiknya nih. Mana yang sesuai gitu. Berikutnya kisi-kisi nomor 19, mengungkapkan gagasan dalam sebuah teks dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Nah, ini teks diskusi ya yang dibahas. Nah, nanti kalian akan menjumpai sebuah teks diskusi yang sama juga ya, nanti dirumpangkan ya, dikosongkan ya kata keterangannya. Jadi kata keterangannya dihapus ya, jadi titik-titik gitu. Nanti kalian melengkapi, memilih kata keterangan yang sesuai untuk ditaruh di bagian yang rumpang atau titik-titik tadi itu yang mana gitu ya. Atau kata keterangan yang apa gitu ya. Gitu. Sama yang teks rumpang. Terus kemudian kisi-kisi nomor 20, mengenali kalimat kesimpulan. Jadi nanti kalian di sana akan disajikan beragam kalimat. Terus kalian diminta untuk mengenali ya, kalimat kesimpulan itu yang mana di antara beberapa pilihan itu. Topiknya di sini adalah teks diskusi. Jadi pada teks diskusi itu, jadi kesimpulan pada teks diskusi itu yang mana gitu. Di antara kalimat-kalimat yang tersaji dalam pilihan itu. Gitu. Baik, insya Allah itu dulu pembahasan kisi-kisi untuk kali ini. Kita lanjut nomor 21 pada part video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.